Pernah nggak kalian lihat ondel-ondel bukan cuma menari, tapi juga jago matematika? Di kantor distribusi sumber daya, ternyata ondel-ondel dan robot Rambusa bisa menemukan pola kesejahteraan hanya dengan rumus Riemann Zeta. Keren banget, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan terus bisa berbagi cerita-cerita seru. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang memberi kita ilmu, akal, dan kemampuan untuk memahami tanda-tandanya dimanapun kita berada. Jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar, karena sholawat itu pembuka rahmat. Teman-teman semua, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dalam setiap aktivitas, termasuk ketika belajar dan menggunakan ilmu. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 3, "Tidaklah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang dalam ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih." Ayat ini mengingatkan kita bahwa keseimbangan adalah sunnatullah. Bahkan dalam matematika dan pengelolaan sumber daya, keseimbangan itu perlu dicari, dipahami, dan dijaga, persis seperti cerita kita hari ini. Teman-teman, tulis juga di komentar asal daerah kalian, biar kita bisa saling kenal dan makin akrab. Tonton sampai selesai, ya, karena di deskripsi ada satu pertanyaan berhadiah, dan hadiahnya akan diumumkan di penutup video ini. Di sebuah kantor distribusi sumber daya yang modern, ondel-ondel berseragam rapi duduk di depan layar hologram besar yang memantulkan cahaya lembut ke seluruh ruangan. Kantor itu tidak seperti kantor pada umumnya. Dinding-dindingnya terbuat dari material transparan yang seolah-olah hidup, menampilkan pola-pola data yang terus berubah dengan ritme yang stabil. Setiap kali ada informasi baru masuk, dinding itu berkedip perlahan, mengirimkan getaran kecil seperti napas teknologi yang sedang bekerja keras. Udara di ruangan itu sejuk dan aromanya segar, menyerupai wangi hutan basah setelah hujan. Sebuah upaya agar siapapun yang bekerja di sana tetap fokus, rileks, dan tidak mudah lelah meski menghabiskan waktu berjam-jam menatap angka-angka yang tidak pernah berhenti bergerak. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kerja berbentuk setengah lingkaran, dilapisi permukaan kaca cerdas yang bisa berubah menjadi layar sentuh kapanpun dibutuhkan. Ondel-ondel, dengan wajah khasnya yang besar, mata bundar, dan ekspresi ramah, terlihat sangat kontras dengan kecanggihan ruang itu. Namun, justru kontras itulah yang membuat pemandangan tersebut begitu menarik. Ia mengenakan seragam biru tua dengan garis-garis emas di ujung lengan, menunjukkan bahwa ia bukan sekadar ikon budaya, tetapi seorang analis data resmi di kantor tersebut. Tangan besarnya, meski tampak kaku, ternyata sangat terampil menekan tombol-tombol virtual yang melayang di udara. Setiap gerakannya memunculkan gelombang cahaya kecil yang menyebar ke segala arah sebelum menghilang perlahan. Di samping ondel-ondel, robot Rambusa berdiri tegak dengan antena kecil yang berpendar biru. Antena itu berkedip pelan, seolah mengikuti irama napas elektroniknya. Robot Rambusa memiliki bentuk tubuh yang ramping, warna utamanya perak dengan semburat biru di persendian dan dada, menandakan bahwa ia adalah robot generasi baru yang dibuat khusus untuk analisis data berskala besar. Matanya, berupa dua layar kecil berbentuk oval, terus bergerak kiri-kanan mengikuti grafik yang berubah-ubah di depan mereka. Setiap kali menemukan pola yang tidak biasa, pupil digitalnya menyempit, menandakan bahwa ia sedang memfokuskan pemrosesan internalnya pada bagian tertentu dari grafik. Mereka berdua sedang memantau grafik ekonomi nasional yang naik turun seperti gelombang laut. Grafik itu tidak hanya menampilkan garis biasa, tetapi juga lapisan-lapisan informasi tambahan yang ditampilkan sebagai cahaya berwarna-warni. Warna biru menunjukkan stabilitas, warna kuning menunjukkan potensi kenaikan, dan warna merah menandakan penurunan yang harus diwaspadai. Namun grafik yang mereka lihat bukan sekadar naik turun seperti pasar pada umumnya.
Gelombang-gelombangnya tampak hidup, seolah memiliki emosi sendiri. Kadang ia bergelora tinggi seperti ombak besar yang menghantam karang, lalu tiba-tiba melemah menjadi riak kecil yang menenangkan. Di titik lain, gelombang itu pecah menjadi garis-garis zigzag yang menandakan ketidakteraturan dan guncangan pasar. Ondel-ondel memiringkan kepalanya sedikit ke kiri, mencoba memahami pola yang muncul. "Lihat, Rambusa," katanya pelan, suaranya bergema lembut di ruangan yang luas itu. Bagian timur mengalami lonjakan yang tidak wajar. Seharusnya data minggu lalu tidak memungkinkan kenaikan setinggi ini dalam waktu singkat. Rambusa menoleh. LED biru di dadanya berkedip lebih cepat, tanda bahwa ia mulai mengakses data tambahan untuk mengonfirmasi pengamatan ondel-ondel. Ia mengirimkan sinyal kecil ke layar hologram, dan grafik itu berubah bentuk, memperbesar bagian yang mereka bicarakan. Gelombangnya tampak lebih jelas, tinggi, tajam, dan sedikit bergerigi di beberapa titik. Namun bukan hanya grafik ekonomi yang membuat ruang itu terasa begitu dinamis. Di belakang mereka, terdapat deretan server cerdas yang berdiri seperti pilar kristal. Setiap server memancarkan cahaya hijau lembut yang bergerak naik turun, mengikuti proses komputasi yang sedang berlangsung. Suaranya hampir tidak terdengar, hanya getaran halus seperti angin yang berputar di antara pepohonan. Sesekali server itu mengeluarkan kilatan cahaya kecil, menandakan bahwa ia sedang menyelesaikan perhitungan rumit yang mungkin tidak akan mampu dikerjakan manusia biasa dalam waktu singkat. Ondel-ondel menghela napas panjang, bukan karena lelah, tetapi karena takjub. Ia mungkin terlihat seperti boneka besar tradisional yang hanya bisa menari di jalanan. Tetapi hari itu ia menjalankan tugas besar, memastikan distribusi sumber daya nasional berjalan seimbang. Dan meskipun ia berasal dari budaya yang mengakar kuat pada seni tradisi, ia mampu beradaptasi dengan teknologi paling mutakhir yang bahkan sebagian manusia masih merasa kesulitan mengikutinya. Robot Rambusa kemudian menampilkan rangkaian angka yang melayang pelan di udara. Angka-angka itu tersusun dalam pola memutar, menyerupai pusaran air yang perlahan berubah bentuk mengikuti arus. "Pola ini tidak biasa," kata Rambusa dengan suara lembut namun mekanis. "Gelombang naik turun ini tidak sepenuhnya acak. Ada keteraturan tersembunyi. Jika analisis saya benar, pola ini mendekati karakteristik fungsi zeta, lebih tepatnya pola turunan dari Riemann zeta function." Ondel-ondel menggaruk dagunya, meski tidak benar-benar gatal. Fungsi Riemann zeta, yang biasa dipakai buat menganalisis pola kaos teoretis, distribusi prime number, dan ketidakteraturan dalam sistem yang tampaknya acak itu. Rambusa mengangguk, dan grafik di depan mereka langsung berubah menjadi peta 3D yang berputar pelan, menampilkan garis-garis kompleks yang saling berjalinan. Peta itu memiliki kedalaman, bayangan, dan jalur-jalur bercahaya yang tampak seperti peta kosmik miniatur. "Menarik," gumam ondel-ondel lagi. "Jadi ekonomi kita sedang, secara tidak langsung, mengikuti pola matematis tingkat tinggi yang bahkan para ilmuwan butuh waktu tahunan untuk memahaminya." Rambusa tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya memproyeksikan tulisan kecil, "Analisis sedang diproses. Silakan tunggu." Sementara sistem melakukan pemrosesan lanjutan, ruangan itu kembali dipenuhi kedamaian yang kontras dengan rumitnya data yang sedang mereka analisis. Ondel-ondel memandangi layar dengan lebih lembut, menyadari bahwa pekerjaannya bukan sekadar melihat angka, tetapi membaca denyut kehidupan masyarakat. Gelombang naik turun itu bukan sekadar fluktuasi ekonomi. Itu adalah representasi kehidupan nyata, pasar yang bergerak, kebutuhan yang berubah, usaha masyarakat yang naik turun, dan kebijakan yang berdampak luas. Dan disinilah, di kantor canggih yang menjadi jantung distribusi sumber daya, seorang ondel-ondel dan sebuah robot cerdas berdiri bersama. Dua makhluk yang berbeda, satu dari darah budaya, satu dari logika mesin, namun bekerja dalam satu tujuan,
menjaga agar gelombang-gelombang ekonomi itu tidak berubah menjadi badai yang membahayakan kesejahteraan rakyat. Robot Rambusa membuka panel data berlapis-lapis dan berkata, "Ada pola yang aneh di sini. Tapi bukan pola biasa. Ini seperti pola yang pernah muncul di fungsi Riemann Zeta." Suara elektronik Rambusa terdengar halus namun tegas, seolah ia sedang menyampaikan sesuatu yang sangat serius. Panel data yang ia buka bukanlah panel biasa. Panel itu melayang di udara seperti lembaran kaca transparan yang saling menumpuk, berputar pelan satu persatu, hingga membentuk struktur 3 dimensi seperti piramida terbalik. Setiap lapisan panel menampilkan jenis data yang berbeda. Distribusi barang, fluktuasi harga, pergerakan logistik antar wilayah, tingkat konsumsi energi, hingga prediksi kecenderungan ekonomi berbasis pola matematis. Panel paling atas menampilkan deret angka yang bergerak cepat seperti hujan meteor. Angka-angka itu berjatuhan dari atas ke bawah, kemudian pecah menjadi titik-titik cahaya kecil sebelum menyatu kembali membentuk grafik baru. Lapisan kedua menampilkan garis-garis berwarna yang saling berpotongan seperti serat-serat cahaya, menunjukkan hubungan antara satu data dengan data lain. Lapisan ketiga menampilkan simulasi pergerakan ekonomi berbasis waktu, terlihat seperti ombak mini yang bergerak dari satu sisi panel ke sisi lainnya. Semakin dalam lapisan itu diakses, semakin kompleks pola yang muncul, hingga akhirnya Rambusa mengangkat antenanya sedikit, tanda bahwa ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. "Ini aneh," gumam Rambusa sambil memperbesar salah satu grafik. Dengan gerakan jarinya yang terbuat dari logam ringan, ia menggeser garis waktu pada panel sehingga seluruh perubahan data selama 3 bulan terakhir bisa terlihat jelas. Grafik itu tampak berdenyut pelan seperti jantung yang sedang berdetak. Rambusa menyorot satu bagian tertentu. Titik-titik data yang berloncatan tidak beraturan, namun pada sudut tertentu justru membentuk kurva yang familiar. Ia memutar panel itu 45 derajat, lalu 90 derajat, sampai akhirnya pola tersebut muncul semakin jelas. "Ya, ini persis seperti distribusi zero non-trivial pada fungsi Riemann Zeta," katanya lagi. Ondel-ondel mengangguk pelan, matanya fokus pada titik-titik data yang berloncatan. Meskipun wajahnya terbuat dari kayu dan cat, ekspresi seriusnya seolah benar-benar hidup. Ia mendekatkan tubuh besarnya ke arah hologram, membuat cahaya biru memantul di pipi dan topi tradisional yang ia kenakan. Titik-titik data itu melompat seperti kunang-kunang yang sedang menari. Di satu momen mereka terpisah jauh, lalu tiba-tiba berkumpul membentuk garis lurus, tetapi kemudian kembali menyebar tanpa pola yang jelas. Namun setelah Rambusa memutar panelnya, garis itu tampak melengkung membentuk pola yang mirip grafik imajiner pada sumbu kompleks. Sebuah pola yang tak asing bagi pecinta matematika tingkat lanjut. "Riemann Zeta, tapi kenapa pola seperti ini muncul di data ekonomi?" tanya ondel-ondel pelan. Ia tahu Riemann Zeta bukan rumus sembarangan. Fungsi itu dipelajari para matematikawan untuk memahami distribusi bilangan prima, sesuatu yang sangat abstrak dan jarang berkaitan langsung dengan ekonomi sehari-hari. Namun grafik di depan mereka menunjukkan sebaliknya. Distribusi sumber daya nasional tampaknya sedang mengikuti pola matematis yang sangat dalam, sangat tua, dan sangat misterius. Rambusa membuka lebih banyak panel. Kali ini panelnya menyatu menjadi satu bola cahaya berbentuk sfera. Bola itu memancarkan garis-garis biru yang merambat seperti urat saraf. Di dalam bola tersebut, ribuan titik data bergerak mengikuti jalur masing-masing. Ketika Rambusa mengubah parameter tertentu, titik-titik itu bergerak lebih cepat, saling mendekat, lalu membentuk struktur spiral yang memanjang seperti galaksi mini. Spiral itu semakin lama semakin rapat, hingga akhirnya terlihat garis-garis yang mirip busur sinusoidal, pola khas yang sering muncul ketika fungsi kompleks dianalisis pada dimensi yang lebih tinggi. "Kau lihat ini?" tanya Rambusa sambil memfokuskan satu titik cahaya yang berekor panjang.
Ini tidak acak. Ini mengikuti ritme tertentu yang sangat mirip dengan pola zero pada Riemann zeta. Biasanya pola ini muncul ketika kita menghitung keteraturan tersembunyi dalam sesuatu yang tampak kacau. Dalam bilangan prima, misalnya, pola zero membantu memprediksi distribusi yang tampak acak. Tapi dalam ekonomi, Rambusa terdiam sejenak. Prosesor internalnya bekerja lebih cepat dari biasanya. Ondel-ondel mengangguk lagi. Ia tidak selalu memahami semua istilah teknis Rambusa, tetapi ia sudah cukup lama bekerja dengan robot itu untuk tahu satu hal. Jika Rambusa menyebut sesuatu mirip Riemann zeta, berarti sedang terjadi fenomena besar yang membutuhkan perhatian serius. Ia menatap titik-titik data yang bergerak semakin acak, tetapi secara misterius tetap mengikuti kurva tertentu. Kurva itu naik, turun, melengkung, lalu kembali naik dengan simetris. Tidak ada grafik ekonomi biasa yang bisa menghasilkan pola seindah dan sekaligus seteratur itu. Coba perbesar pada interval 5 hari terakhir, kata ondel-ondel sambil menunjuk bagian grafik tertentu. Rambusa segera membuka panel baru yang menampilkan analisis mikro dari data tersebut. Grafiknya melonjak drastis, kemudian menurun, tetapi lonjakannya mengikuti jarak yang hampir konstan. Jarak itu sama dengan jarak antar zero pada bagian tertentu dari fungsi Riemann zeta. Ondel-ondel merasakan sensasi aneh, seolah ia sedang menatap sesuatu yang berada di persimpangan antara dunia nyata dan dunia matematika murni. Suara modulasi halus terdengar dari tubuh Rambusa. Kalau pola ini benar, kita mungkin bisa memprediksi fluktuasi ekonomi beberapa minggu ke depan dengan akurasi yang jauh lebih tinggi dibanding model biasa, katanya. Tapi itu juga berarti ada struktur fundamental yang mengatur semua ini. Sesuatu yang tidak kasat mata. Ondel-ondel menelan ludah, atau tepatnya, membuat gerakan kecil yang merepresentasikan hal itu. Baginya, matematika memang sering terasa magis, tapi melihat pola Riemann zeta hidup dan bergerak dalam data ekonomi nyata adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Titik-titik itu terus bergerak, berloncatan, berputar dalam tarian yang rumit namun indah. Kalau begitu, kata ondel-ondel pelan, kita harus mencari tahu apa penyebabnya sebelum ada ketidakseimbangan besar yang tidak kita sadari. Rambusa mengangguk. Antenanya berpendar lebih terang, menandakan bahwa ia mulai menjalankan analisis lanjutan. Panel-panel data terus berlapis, bergerak, berputar, dan menyala, seolah seluruh ruangan sedang bernapas mengikuti denyut misteri matematika yang sedang terungkap perlahan. Mereka mulai menganalisis satu persatu wilayah distribusi dengan ketelitian yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Robot Rambusa memproyeksikan sebuah peta holografik raksasa yang melayang tepat di tengah ruangan, menampilkan seluruh wilayah yang sedang mereka pantau. Peta itu berpendar lembut dengan garis-garis batas yang menyala biru, sementara setiap provinsi tampak seperti pulau cahaya yang melayang-layang di udara, bergerak mengikuti data yang mengalir secara real-time. Ketika Rambusa menyentuh salah satu wilayah menggunakan sensor jarinya, peta itu langsung memperbesar area tersebut, memperlihatkan angka-angka, grafik kecil, dan indikator warna yang mewakili stabilitas sumber daya di wilayah itu. Awalnya, semuanya tampak normal. Beberapa wilayah menunjukkan peningkatan konsumsi, wilayah lain menampilkan grafik stabil, sementara sebagian wilayah menurun sedikit namun masih dalam batas aman. Namun ketika analisis diperluas menggunakan pendekatan matematis yang lebih kompleks, pendekatan yang biasanya tidak dipakai untuk data ekonomi harian, keanehan kecil mulai bermunculan. Rambusa mengaktifkan modul analisis lanjutan yang menghubungkan data distribusi dengan turunan fungsi kompleks. Cahaya kehijauan muncul dari beberapa titik, menandakan adanya pola yang tidak langsung terlihat. Ternyata ada ketidakseimbangan kecil yang tidak terlihat oleh alat biasa, kata Rambusa sambil memperhitungkan ulang data dalam bentuk kurva zeta. Kurva itu melengkung, memanjang, lalu menyusut seperti pita energi yang hidup.
Ketika kurva itu dihubungkan dengan data konsumsi, muncullah garis tipis yang bergetar di sepanjang grafik, seperti tanda vital yang menunjukkan ada sesuatu yang tidak sinkron. Ketidakseimbangan itu bukan dalam jumlah yang besar. Tidak cukup untuk memicu alarm pada sistem, namun cukup signifikan untuk mempengaruhi stabilitas kemakmuran dalam jangka panjang. Ondel-ondel mengerutkan dahi sambil memandangi garis yang bergetar itu. Kalau dilihat biasa MAH memang gak kelihatan, gumamnya sembari memiringkan kepala. Data itu memang tampak normal jika dilihat dengan grafik standar. Angka fluktuatif, naik sedikit, turun sedikit, lalu kembali stabil. Namun setelah dimasukkan ke dalam formula Riemann-Zeta, pergerakan kecil itu menjadi lebih jelas, seperti jejak halus yang menunjukkan adanya beban tersembunyi. Beberapa wilayah ternyata menerima sumber daya sedikit lebih banyak dari seharusnya, sementara wilayah lain sedikit kekurangan. Secara matematis halus, tetapi secara sosial bisa menjadi masalah besar jika dibiarkan berbulan-bulan. Rambusa lalu membuka lapisan data berikutnya. Kali ini, panel menampilkan pola titik-titik yang tersebar di sepanjang sumbu kompleks. Titik-titik itu tampak acak, seperti percikan cahaya yang tidak teratur. Namun ketika Rambusa menghubungkan titik-titik tersebut dengan garis imajiner yang mengikuti pendekatan zeta, pola itu berubah menjadi rangkaian gelombang yang selaras. Lihat ini, katanya sambil memperbesar bagian yang paling mencurigakan. Kalau kita lihat sekilas, titik-titik ini seperti berpindah secara acak. Tapi sebenarnya mereka mengikuti ritme yang sama, hanya bergeser sedikit dari posisi ideal. Ondel-ondel memperhatikan dengan takjub. Kayak ritme musik yang fals sedikit, ya, katanya sambil tertawa kecil. Rambusa mengangguk. Tepat sekali. Fals sedikit, tapi kalau diteruskan bisa bikin satu lagu jadi kacau. Itu benar. Ketidakseimbangan mikro, hal yang hampir tidak terlihat, adalah sumber masalah besar di masa depan jika tidak dideteksi dari sekarang. Analisis mereka berlanjut, wilayah demi wilayah. Setiap kali mereka membuka data baru, pola zeta kembali menunjukkan keanehan kecil yang berulang. Tidak ada yang benar-benar salah besar, tetapi semuanya bergeser sedikit-sedikit. Ini bukan human error, kata Rambusa sambil menurunkan cahaya panelnya. Ini pola sistematis yang berlangsung lama, tapi tidak pernah terdeteksi karena perubahannya terlalu halus untuk alat monitoring biasa. Ondel-ondel terdiam beberapa detik, memandangi peta holografik yang perlahan berubah warna mengikuti koreksi matematika. Lalu ia tersenyum lebar, wajah besar khasnya dipenuhi rasa puas dan kekaguman. Wah, matematika benar-benar membantu kita memahami keadaan sebenarnya, katanya sambil mengangguk-angguk. Senyumnya bukan sekadar senyum biasa. Ada rasa kagum yang tulus, karena sesuatu yang selama ini tampak biasa-biasa saja ternyata menyimpan cerita besar di baliknya. Cahaya biru dari panel menari-nari di wajah ondel-ondel seolah ikut bersuka cita. Baginya, angka-angka itu bukan lagi sekadar angka. Mereka kini seperti makhluk hidup yang sedang bercerita. Ia merasa seperti telah membuka jendela baru yang memperlihatkan bagaimana dunia ekonomi bekerja pada tingkat terdalam. Bukan hanya naik turun seperti grafik sederhana, tetapi mengikuti ritme matematis yang jauh lebih rumit, bahkan mendekati misteri bilangan prima dan energi tersembunyi. Jadi, lanjut ondel-ondel, kita bisa pakai pola ini untuk memperbaiki distribusi, kan? Rambusa mengangguk pelan sambil memutar panel, memperlihatkan simulasi perbaikan yang menghasilkan grafik jauh lebih stabil. Dengan menggunakan pendekatan Riemann-Zeta, kita bisa menemukan titik optimal. Bukan cuma dari data kasat mata, tapi dari struktur matematisnya. Ondel-ondel menepuk bahu Rambusa dengan lembut, sebuah tepukan yang cukup kuat jika dilakukan oleh manusia. Namun sudah ditakar agar tidak membengkokkan logam Rambusa. Hebat banget, Bus. Berkat kamu, negara bisa makin seimbang. Rambusa hanya tersenyum dengan suara servo pelan sebagai tanda puas. Hologram peta perlahan menyusut, kembali ke bentuk awalnya,
tapi analisis mereka baru saja dimulai. Mereka kini memandang data dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi yang terlihat biasa. Semuanya punya pola. Semuanya punya ritme. Semuanya bisa dijelaskan, asal mau melihatnya dengan benar. Dan hari itu, ondel-ondel semakin yakin bahwa matematika bukan hanya pelajaran sekolah atau alat menghitung, tetapi kunci untuk membuka rahasia-rahasia kecil yang menentukan kesejahteraan banyak orang. Dengan tetap tenang, ondel-ondel menandatangani laporan hasil analisis itu. Meskipun tangannya besar dan terbuat dari kayu, gerakannya tampak sangat hati-hati, seolah ia memahami betapa pentingnya setiap tanda tangan yang ia berikan. Di depan mereka, layar hologram menampilkan dokumen transparan dengan barisan angka, grafik, dan catatan singkat hasil pengolahan data berbasis fungsi Riemann zeta. Ketika pena digital menyentuh permukaan holografik, muncul riak halus berwarna emas yang menyebar ke seluruh dokumen, seakan menegaskan bahwa laporan tersebut kini resmi disahkan. Matematika bisa menyeimbangkan hidup, katanya pelan namun penuh makna. Kata-kata itu bergema lembut di ruangan yang sepi namun dipenuhi cahaya teknologi, membuat suasana terasa seperti perpaduan antara keanggunan tradisi dan kecerdasan masa depan. Ondel-ondel memandang laporan yang baru saja ia tanda tangani. Di dalamnya terdapat rincian lengkap tentang ketidakseimbangan distribusi sumber daya yang sebelumnya tidak terbaca oleh sistem standar. Ada grafik yang melonjak tipis, garis-garis korelasi yang nyaris tak terlihat, serta titik-titik penyimpangan mikro yang selama ini disangka gangguan kecil tanpa arti. Namun berkat pendekatan matematis tingkat tinggi, terutama struktur pola yang mirip dengan zero non-trivial fungsi Riemann zeta, penyimpangan itu kini terlihat jelas seperti bekas jejak kaki di tanah basah. Ondel-ondel menarik napas panjang. Ia tidak pernah menyangka bahwa angka-angka rumit seperti itu bisa menjadi peta moral tentang bagaimana kesejahteraan harus dibagi. Robot Rambusa kemudian melangkah maju. Dengan gerakan lembut namun presisi, ia mengangkat tangannya dan memproyeksikan model kesejahteraan baru di depan ondel-ondel. Model itu berupa struktur cahaya yang berputar perlahan, terdiri dari banyak lapisan melingkar yang tersusun seperti galaksi miniatur. Setiap lapisan merepresentasikan wilayah berbeda. Warnanya berubah sesuai tingkat kesejahteraan, stabilitas, dan kebutuhan real masyarakat di sana. Warna biru muda menunjukkan wilayah yang stabil, biru tua menunjukkan wilayah yang butuh sedikit tambahan sumber daya, sementara warna keemasan menandakan wilayah yang telah mencapai kondisi ideal, cukup, merata, dan tidak berlebihan. Model itu tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga simulasi prediktif. Ketika Rambusa menyentuh satu bagian kecil dari model tersebut, terlihat perubahan aliran distribusi yang bergerak seperti arus air yang menyesuaikan arah. Wilayah yang kelebihan sumber daya tampak dituangi sedikit demi sedikit ke wilayah yang kekurangan, namun tetap mempertahankan keseimbangan total. Tidak ada satupun wilayah yang dirugikan. Semuanya diatur mengikuti harmoni matematis yang sangat halus. Jika kita menerapkan pola perhitungan berdasarkan struktur zeta ini, kata Rambusa sambil menunjuk titik tertentu yang berpendar ungu lembut, maka setiap wilayah akan menerima porsi yang paling mendekati kebutuhan mereka yang sebenarnya. Tidak lebih, tidak kurang. Ondel-ondel memperhatikan semua itu dengan jakun kayunya yang naik turun seolah-olah ia sedang menelan rasa haru. Baginya, matematika biasanya hanyalah alat hitung biasa, tambah, kurang, kali, dan bagi. Namun hari ini ia melihat matematika dalam bentuk yang berbeda, bukan sekadar hitungan, tetapi mekanisme yang mampu menyeimbangkan kehidupan, menata rezeki, dan menjaga keadilan sosial. Luar biasa juga ya, gumamnya sambil tersenyum. Siapa sangka di balik angka-angka rumit ada jalan menuju keadilan. Rambusa menanggapi dengan cahaya biru muda yang berkedip dari antenanya, tanda bahwa ia setuju. Namun model kesejahteraan yang ditampilkan Rambusa bukan sekadar simulasi biasa. Ia menambahkan lapisan baru, grafik prediksi jangka panjang.
Grafik itu berbentuk seperti gelombang yang tenang. Tetapi ketika disentuh, ia memperlihatkan puluhan kemungkinan skenario masa depan. Ada skenario yang menunjukkan ekonomi tumbuh stabil jika model distribusi baru diterapkan. Ada skenario yang menunjukkan risiko kecil jika wilayah tertentu tidak disiplin dalam manajemen sumber daya. Dan ada pula skenario ideal yang menggambarkan kesejahteraan nasional yang merata dan berkesinambungan. Semua skenario itu berakar pada satu hal, keseimbangan matematis. Perubahannya tidak besar, kata Rambusa sambil menyorot bagian grafik yang menunjukkan selisih kecil pada distribusi. Tapi lihat dampaknya dalam jangka panjang. Pada layar terlihat grafik kecil yang mewakili sebuah wilayah terpencil. Jika distribusi diperbaiki sesuai model baru, garis grafiknya naik perlahan seperti matahari yang terbit setelah malam panjang. Namun jika pola lama dibiarkan, garis itu bergetar, kadang naik, kadang turun, lalu stagnan dalam jangka panjang. Perubahan mikro menghasilkan perbedaan makro yang besar. Ondel-ondel menghela napas. Ia membayangkan warga di wilayah itu. Mungkin ada petani yang menunggu pupuk, para pedagang kecil yang butuh akses barang, atau keluarga yang menunggu bahan pokok tiba tepat waktu. Semua itu bisa dipengaruhi oleh sekecil apapun ketidakseimbangan dalam distribusi. Matematika bisa menyeimbangkan hidup, ulang ondel-ondel sekali lagi, namun kali ini dengan suara yang lebih pelan dan bergema lebih dalam, seperti sebuah kesadaran yang baru saja tertanam kuat dalam dirinya. Rambusa menunduk sedikit, sebuah gestur yang ia lakukan ketika menghormati keputusan penting. Dan sekarang, dengan tanda tangan ini, katanya, model kesejahteraan baru siap diajukan ke Dewan Distribusi Nasional. Ondel-ondel pun kembali melihat model holografik itu. Bentuknya sangat indah, seperti lukisan abstrak yang hidup, namun sekaligus sangat masuk akal. Semua titik, garis, dan warna tersusun dalam keseimbangan yang tidak hanya matematis, tetapi juga manusiawi. Ia merasa seolah-olah sedang melihat gambaran masa depan yang dicita-citakan banyak orang. Masa depan tanpa ketimpangan mencolok, tanpa pengabaian, tanpa beban tersembunyi yang menimbulkan masalah besar. Kalau begini, katanya sambil mengangguk pelan, kita bukan hanya mengatur angka, kita mengatur harapan. Dan Rambusa mengiyakan. Dengan suara lembutnya yang seperti embusan angin elektronik, ia berkata, betul. Inilah bukti bahwa matematika bukan hanya tentang angka, tetapi tentang keseimbangan, keadilan, dan kehidupan. Setelah data tersusun rapi dan seluruh analisis selesai, grafik yang tadinya bergerak liar kini tampak jauh lebih stabil. Garis-garis yang sebelumnya bergetar, tak beraturan kini berubah menjadi gelombang lembut yang naik dan turun dengan ritme yang harmonis. Pada layar hologram raksasa di tengah ruangan, warna-warna indikator menyala dengan komposisi baru, biru stabil, hijau pertumbuhan, dan kuning keseimbangan. Bahkan warna merah yang tadinya kerap muncul sebagai tanda bahaya kini berubah menjadi hanya titik-titik kecil yang tidak lagi mengganggu alur besar distribusi. Semua ini menandakan satu hal, sistem sumber daya nasional kini telah menemukan bentuk keseimbangannya yang baru. Para pekerja kantor yang sebelumnya hanya bisa memandang data seperti orang menonton badai dari balik jendela, kini terlihat berdiri mengelilingi hologram dengan wajah penuh kekaguman. Mereka berbisik-bisik sambil menunjuk bagian tertentu pada grafik yang sudah membaik. Tadi pagi bagian barat masih naik turun tajam, kata salah satu analis muda sambil memajukan tubuhnya untuk melihat lebih dekat. Sekarang garisnya hampir rata, stabil banget. Temannya mengangguk sambil tersenyum, ini sih beneran mustahil kalau pakai metode biasa. Siapa sangka perhitungan bergaya Riemann Zeta bisa dipakai di bidang distribusi. Ada yang menepuk pundak ondel-ondel sambil tertawa kecil, merasa bangga melihat ikon budaya Betawi itu kini duduk sebagai analis data yang sangat dibutuhkan. Bang, hebat lo kerjanya hari ini, kata seorang pegawai senior. Ondel-ondel hanya tersipu,
Pipi kayunya seolah-olah memerah meski tentu saja itu hanya permainan cahaya dari proyeksi hologram. Ia merasa senang bukan karena dipuji, tetapi karena melihat bagaimana pekerja-pekerja lain, yang selama ini lelah memantau data yang tidak juga masuk akal, kini bisa melihat hasil kerja nyata yang menyejukkan hati. Robot Rambusa, yang sejak awal bekerja tanpa henti, mematikan mode analisis intensifnya. Lampu kecil di dada logamnya yang tadinya menyala terang kini meredup secara perlahan, memberi tanda bahwa tugas berat telah selesai. Meski wajahnya tidak memiliki ekspresi seperti manusia, gerakan tubuhnya yang melunak memberi kesan bahwa ia pun merasa lega. Sistem kini memasuki kondisi keseimbangan, katanya dengan suara elektronik yang sedikit lebih halus dari biasanya. Prediksi ketidakstabilan telah turun lebih dari 90%. Ini adalah pencapaian yang sangat baik. Ondel-ondel berdiri tegap di sampingnya. Alhamdulillah, jadi tenang kalau begini. Rasanya pekerjaan kita hari ini nggak sia-sia. Ia menyapu ruangan dengan pandangannya yang besar. Dalam hati ia merasa puas melihat bahwa semua usaha, ketekunan, dan kesabaran mereka, termasuk analisis yang sangat rumit berbasis fungsi matematis kelas tinggi, telah membuahkan hasil. Ia pernah mengira bahwa matematika hanya alat berhitung untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi sekarang ia menyadari bahwa matematika bisa menjadi cahaya penuntun dalam memahami pola yang tersembunyi jauh di balik angka-angka yang tampak biasa. Para pegawai lain mulai menanyakan bagaimana proses tersebut bisa dilakukan. Rambusa memanggil mereka mendekat dan menjelaskan cara kerja model yang telah diperbaiki. Ia menjabarkan dengan rinci bagaimana grafik-grafik itu bekerja, bagaimana pola ketidakseimbangan mikro bisa ditangkap, dan bagaimana metode yang menyerupai penelusuran zero fungsi Riemann zeta bisa digunakan untuk membuat distribusi lebih adil. Para pekerja mendengarkan dengan mata membelalak, seakan mereka baru saja mendengar dongeng ilmiah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Walaupun mereka mungkin tidak memahami semua perhitungan rumitnya, mereka tetap merasa takjub karena bisa melihat hasil nyata dari penerapan matematika tingkat tinggi. Beberapa pekerja lain bahkan bertepuk tangan kecil sebagai bentuk apresiasi. Suasana ruangan berubah lebih hangat, lebih ringan, seolah-olah seluruh tekanan yang menghantui mereka sejak berminggu-minggu lalu kini menguap lenyap. Sistem yang sebelumnya kacau kini telah dipahami. Pola yang tadinya kelihatan seperti kumpulan angka acak ternyata memiliki keteraturan bila didekati dengan cara yang tepat. Dan semua itu berkat ketelitian, ketekunan, dan keberanian untuk mencoba metode baru yang bahkan tidak pernah digunakan di kantor itu sebelumnya. Ondel-ondel menatap Rambusa sambil mengangguk setuju. Kita berhasil ya, Bus, katanya sambil tersenyum lebar. Rambusa menoleh dan menggerakkan antenanya sebagai tanda setuju. Tentu, jawabnya. Ini adalah bukti bahwa ilmu pengetahuan, logika, dan ketelitian bisa membantu memecahkan masalah apapun, selama kita mau mencari cara yang belum pernah dicoba sebelumnya. Di pojok ruangan, layar hologram menunjukkan simulasi pergerakan distribusi beberapa bulan ke depan. Simulasi itu tampak seperti arus sungai cahaya yang mengalir tenang melewati setiap wilayah. Tidak ada lagi lonjakan ekstrim atau kekosongan tiba-tiba. Semua bergerak harmonis, seperti sebuah orkestra besar yang akhirnya menemukan tempo idealnya. Para pekerja menatapnya dengan penuh optimisme. Mereka tahu bahwa pekerjaan hari ini mungkin bukan akhir dari segalanya. Bisa jadi masalah baru akan muncul lagi di masa depan. Namun kini mereka tahu satu hal pasti. Selama ilmu pengetahuan digunakan dengan benar, masalah seberat apapun bisa dicari ujungnya. Ondel-ondel dan robot Rambusa pun berdiri berdampingan, memandangi layar tersebut dengan perasaan lega yang sulit digambarkan. Mereka tidak hanya menyelesaikan tugas besar, tetapi juga membuka lembaran baru dalam cara kantor itu melihat matematika dan teknologi. Semua demi kesejahteraan masyarakat, gumam ondel-ondel pelan, dan kata-kata itu terasa seperti doa yang mengalir lembut dari bibir kayunya.
Rambusa menambahkan dengan suara datar namun tulus. Dan demi dunia yang lebih seimbang. Untuk pertama kalinya setelah berjam-jam bekerja tanpa henti, keduanya akhirnya bisa menarik napas lega. Atau dalam kasus Rambusa, mensimulasikan getaran internal yang setara dengan rasa lega. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tapi untuk hari ini, mereka telah menang. Mereka telah menunjukkan bahwa logika, ketelitian, dan keberanian untuk mencoba hal baru dapat mengubah sistem yang tampaknya rumit menjadi sesuatu yang lebih adil, stabil, dan penuh harapan. Alhamdulillahi Robbil Alamin, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tetaplah bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, karena sholawat membawa keberkahan. Jangan lupa selalu bertakwa dalam setiap langkah hidup. Semoga yang berhasil menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar didoakan menjadi dermawan yang punya emas 24 karat sebanyak 999 Googleplex dan emas itu bisa dibagikan kepada rakyat secara berkah ma'al, afiah. Dan bagi yang jawabannya belum tepat, semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Amin. Terakhir, tulis di komentar request judul apalagi tentang ondel-ondel yang ingin kalian lihat berikutnya.